Surat Al-Baqarah ayat 1-5 itu menjelaskan tentang Al-Quran sebagai petunjuk manusia yang bertakwa serta perintah-perintah beriman kepada Allah dan hal-hal yang gaib lainnya, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti kitab Taurat, Zabur, Injil. Selain itu juga di dalamnya juga harus menunaikan sholat, bersedekah. Itulah tanda-tanda orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Surat Al-Baqarah itu berjumlah 286 ayat, termasuk surat Madaniyah, karena diturunkan sewaktu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kecuali ayat yang 281 itu turunnya di Mina. Di Makkah sewaktu Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada atau haji perpisahan. Keutamaan surat Al-Baqarah adalah puncaknya Al-Quran, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya itu di dalam surat tersebut, ya, di dalam ayat tersebut itu artinya dari Maqal Ibnu Yashar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, surat Al-Baqarah adalah puncaknya Al-Quran, diturunkan bersamaan dengan turunnya 80 malaikat pada tiap-tiap ayatnya, dikeluarkan dari arsy-Nya. Kemudian Allah berfirman, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Itu pada surat Al-Baqarah ayat 255. Kemudian juga disambung dengannya, yakni dengan surat Al-Baqarah, itu menurut Imam Ahmad, ya. Al-Baqarah itu untuk ayat 1-5 yang kita ketahui bahwa yang berisikan tentang Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu artinya Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Merupakan petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa kepada Allah, kemudian juga orang-orang yang selalu beriman kepada Allah. Surat ini merupakan suatu petunjuk yang luar biasa untuk kita ketahui bahwa para ulama tafsir itu juga berselisih pendapat sehubungan dengan huruf-huruf yang mengawali banyak huruf Al-Quran seperti Alif, Lam, Mim. Di antara mereka tuh ada yang mengatakan bahwa hal ini merupakan suatu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mengetahui maknanya, mereka mengambilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berani menafsirkannya. Ibnu Abbas juga mengatakan Alif Lam Mim merupakan salah satu asma Allah yang teragung. Sebagian ulama tafsir juga mengatakan Alif Lam Mim sebagai salah satu nama surat Al-Quran. Dalam Al-Baqarah itu ayat 2, bahwa Al-Quran itu tidak dapat diragukan karena ia wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang terakhir dengan perantaraan Jibril alaihissalam. Al-Quran merupakan bimbingan bagi
orang-orang yang bertakwa, sehingga dia berbahagia hidupnya di dunia, di akhirat kelak nanti. Orang-orang yang bertakwa ini ialah orang yang memelihara dan menjaga dirinya dari azab Allah, dan dengan selalu melaksanakan perintah-perintahnya, bahkan menjauhi segala larangan-larangannya. Ada beberapa ciri orang-orang yang bertakwa disebutkan dalam ayat ketiga sampai dengan kelima ya. Pada ayat ketiga itu perintahnya itu beriman kepada yang gaib, termasuk di dalamnya beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, menundukkan diri serta menyerahkannya sesuai dengan yang diharuskan oleh imam itu. Tanda keimanan seseorang itu ialah melaksanakan semua yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ya, jelasnya dengan keimanan itu sendiri. Kalau yang gaib itu ialah, gaib itu sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera, termasuk yang gaib ialah Allah, para malaikat, hari kiamat, surga, terus apa, pada masyar dan sebagainya. Pangkal iman yang gaib ialah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaiknya kita selalu mempercayainya. Kemudian juga merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa itu di dalam surat Al-Baqarah itu ada 4. Ini beriman kepada kitab-kitab yang diturunkannya, yaitu beriman kepada Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil, dan yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Saat ini akan menimbulkan rasa dalam diri seorang muslim bahwa mereka adalah umat yang satu sebenarnya. Agama mereka adalah sebenarnya satu, yaitu agama Islam. Sifat ini juga akan menghilangkan sifat-sifat perbedaan di dalam seorang muslim ya. Kalau pada ayat kelima, yaitu beriman kepada adanya hari akhir, hari akhirat, yaitu suatu tempat manusia berada setelah dunia ini lenyap, dunia ini musnah, hancur, dan tidak ada lagi dunia ini, dan adanya adalah dunia akhirat. Beriman akan adanya akhirat itu benar-benar percaya adanya hidup yang kedua setelah dunia ini berakhir. Orang-orang yang mempunyai sifat yang 5 di atas tadi adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka lah itu orang-orang yang akan selalu merasakan hasil iman mereka dan amal mereka di akhirat nantinya. Mereka itu memperoleh keridhaan Allah pastinya, dan tempat tinggal mereka di akhirat ialah di surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Di dalamnya mereka hanya menikmati kebahagiaan yang abadi. Demikian juga pembahasan surat Al-Baqarah itu ayat 1 dan ayat 5, dan tafsir mengenai perintah bagi orang-orang yang bertakwa untuk beriman kepada Allah, Al-Quran, kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan di dalamnya juga menerangkan harus kita mengerjakan sholat, bersedekah, ya seperti itu. Sehingga kita semua ini yang hidup di dunia ini ya harusnya memang harus percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan petunjuk-petunjuk bagi hambanya untuk selalu bersama kepada Subhanahu wa ta'ala.